Shalom Jemaat GBI BKP Aston. Coba saya ingin melihat tangan-tangan yang antusias. Mari lambaikan tangan ke kamera saudara. Amin, haleluya. Apa kabarnya hari ini saudara? Luar biasa, amin. Saya yakin dan percaya kita semua luar biasa di dalam Tuhan. Saudara, dari tahun 2020 hingga 2021 di masa pandemi ini, pastinya masa-masa tersulit bagi kita semua. Ada yang mungkin jatuh, bangun, dan lain-lainnya saudara. Tapi saya yakin dan percaya kasih setia Tuhan selalu nyata dalam hidup kita saudara. Amin. Kasih setia Tuhan selalu menyertai kita saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bagi anak-anaknya saudara. Mari saudara, saya mau ajak kita semua masuk di dalam penyembahan kita pagi ini. Mari kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur ke Tuhan. Kami masuk ke dalam minggu kedua di bulan ke-9 tahun ini Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu sungguh nyata dalam hidup kami Tuhan Yesus. Tak pernah sekalipun Tuhan Engkau tinggalkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapakah kami ini Tuhan? Kami ingin merendahkan diri kami pagi ini Tuhan. Kami ingin merendahkan diri kami di hadapan-Mu Bapa. Kami ingin merendahkan hati kami Tuhan Yesus. Biar Engkau yang semakin ditinggikan Bapa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Dengan apa Tuhan kami membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Setiap campur tangan-Mu dalam hidup kami. Setiap pekerjaan-Mu yang luar biasa nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami menyaksikan dengan mata kami sendiri Tuhan. Setiap mujizat-mujizat-Mu, setiap pertolongan-Mu, setiap bantuan-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Pagi ini Tuhan kami sama-sama mau angkat setiap syukur kami. Mari angkat setiap syukur kita saudara. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau hari ini kami boleh bernafas. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu selalu melimpah kami Tuhan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan
Siapakah aku ini Tuhan, dari biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Sungguh kami rasakan Tuhan setiap kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami lebih tinggi dari langit biru Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan Tuhan lebih dalam dari lautan Tuhan Yesus. Haleluya. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kami membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan Dengan Yesus. apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Mari rasakan kasih Tuhan lebih dalam saudara. Tuhan mengasihi setiap kita. Tuhan tak pandang bulu saudara. Mari saya ajak untuk kita semua menyembah Tuhan saudara. Kita semua Tuhan. Tuhan satu-satunya dalam hidup kita. Jangan pernah lupakan Tuhan. Rasakan dengan hati kita saudara. Ini saatnya untuk kita mau memuji Tuhan. Saatnya kita menyembah Tuhan lebih lagi saudara. Kita mau senangkan hati Tuhan pagi ini saudara. Apapun kondisi kita saat ini, satu yang pasti kita mau senangkan hati Tuhan lebih lagi. Kita memuliakan namanya lebih lagi. Biar Tuhan Yesus semakin naik.
Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. sorakan haleluya saudara. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika umat-Mu bersatu Tuhan, sorga akan digemparkan Tuhan Yesus. Kami ingin menyatakan kebaikan-Mu lebih lagi lewat puji-pujian kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Amin saudara. Coba saya ingin melihat tangan-tangan yang terangkat lagi saudara. Sorakan haleluya. Haleluya. Kita menyatakan kebaikan Tuhan pagi ini saudara. Lagu ini tepat saudara. Katakan Allah itu baik. Allah Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaib kuat kuasa dalam namanya. Yesus ku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku.
saudara sangat antusias. Mari persiapkan hati kita saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta saudara, Terima kasih. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia. Setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang kualitas bukan popularitas. Bagaimana kita dapat selalu mengambil keputusan yang berintegritas dan berani menghidupinya. Pada keadaan saat ini, dengan adanya pembatasan sosial dan segala sesuatu yang dibuat serba online, integritas kita menjadi sangat diuji. Misalnya,
ketika meeting online sengaja mematikan video seolah mengalami gangguan teknis, padahal untuk mengerjakan hal yang lain. Integritas tidak hanya bicara soal keselarasan antara ucapan dan perbuatan, tetapi adalah keputusan yang kita buat secara totalitas dan konsisten. Maksudnya, terus-menerus melakukan segala sesuatu berdasarkan prinsip kebenaran. Sekalipun keputusan tersebut berbeda dengan konsep yang dianggap lazim oleh dunia. Bahkan jika keputusan tersebut terlihat merugikan untuk kita. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita harus selalu berhikmat serta siap untuk berpegang teguh pada prinsip kebenaran. Saudara mungkin pernah menghadapi situasi yang memaksa saudara melakukan sesuatu yang tidak benar, baik di pekerjaan, bahkan di pelayanan atau hubungan sosial, entah karena diminta atasan atau orang yang kita kasihi. Tapi justru pada situasi seperti inilah kita dapat menerapkan ajaran Kristus untuk memiliki keberanian dan hikmat untuk berkata tidak, sekalipun dengan berbagai resiko yang harus kita hadapi. Jika kita berkompromi satu kali saja, kita akan diminta berkompromi lagi di lain kesempatan. Lambat laun, kita akan menjadi terbiasa dan pada akhirnya tidak merasa lagi bahwa perbuatan tersebut salah. Setiap hari kita dihadapkan oleh pilihan demi pilihan, tidak terkecuali tantangan dan godaan yang menguji ketaatan kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika tantangan atau godaan itu datang? Yang pertama, tidak larut dengan dunia. Di zaman postmodern ini, toleransi dibuat mengarah kepada kompromi yang berbeda dengan kebenaran Alkitab. Orang yang toleran selalu dianggap berpikiran luas, bebas, dan humanis, sehingga orang percaya yang berani berdiri teguh dalam mempertahankan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari semakin berkurang. Kompromi pun sudah dianggap biasa di kalangan gereja yang dulu menekankan pentingnya ketaatan pada firman Tuhan. Keadaan ini mengingatkan akan kisah Daniel, seorang pemuda Israel yang mengalami pembuangan saat Yerusalem ditaklukkan oleh Babel. Pada saat itu, Raja Babel membawa Daniel dan orang-orang terbaik lainnya untuk diajar ilmu pengetahuan dan dibentuk karakternya. Mereka sangat diistimewakan dengan harapan orang-orang tersebut akan loyal kepada Babel. Namun, walaupun mendapatkan kehidupan yang enak dan masa depan yang cerah, Daniel tetap memilih untuk menjalankan perintah Tuhan. Dia tidak memakan makanan raja yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Daniel sadar, sebagai anak Tuhan, ia harus tetap taat, walaupun hidup di tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, tidak malu menghidupi kebenaran. Hidup dalam kebenaran adalah hidup tanpa kepalsuan, hidup dengan jujur. Yesus adalah kebenaran. Sebagai pengikut Kristus, kita harus memperkatakan dan mempraktekkan kebenaran dalam hidup. Orang menganggap perintah-perintah yang diberikan Yesus terlalu kaku dan tidak relevan pada zaman ini. Padahal memang kebenaran tidak bergantung pada perasaan, pengalaman, atau penafsiran yang bersifat subjektif. Kebenaran Allah adalah benar tanpa pengecualian. Orang Kristen yang sejati akan melihat integritas dirinya sebagai suatu harga diri terpenting. Kita tidak perlu merasa takut berpihak kepada kebenaran. Alkitab berkata pada 1 Petrus 4 ayat 16, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Biarlah kita tetap mempertahankan kebenaran dan memuji Tuhan. Yang ketiga, hidup seperti Yesus hidup. Yesus adalah kebenaran. Untuk dapat hidup secara benar, maka kita harus hidup dalam Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 5-6 berkata, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup menjadi sama seperti Kristus merupakan kehendak Bapa. Yesus menjelaskan lebih lanjut dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jika kita berkata hidup dalam Bapa, kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup ini. Dan kita wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita pada zaman sekarang. Kita harus menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan, maka kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Kristus taat mengerjakan apa yang ditetapkan oleh Bapanya.
Itulah yang menjadi kunci keberhasilan Kristus. Seringkali kita berpikir bahwa hidup sama seperti Kristus menjadikan hidup kita terkekang dan menderita. Padahal, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Seperti tertulis di Yohanes 8 ayat 31-32. Itulah sebabnya, selama di bumi, Yesus tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Fokus hidupnya terpusat hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, jika kita mengikuti teladan Yesus, kita akan hidup seperti Dia. Ketika dunia menawarkan kita untuk jadi serupa sepertinya, kita harus berani mengambil keputusan yang berintegritas, yaitu dengan berkata tidak. Tidak larut dalam dunia, tidak malu menghidupi kebenaran, dan yang terutama, hidup seperti Yesus telah hidup. Mari kita menjadi orang percaya yang berintegritas penuh di tengah dunia pada zaman ini. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Dalam megang tangan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita ada dalam hadirat Tuhan. Kita akan siapkan diri kita untuk menerima lebih lagi pesan Tuhan. Pada pagi hari ini, di ibadah yang diberkati oleh Tuhan, GBI BKP Aston. Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita ambil waktu sejenak, kita mau sekali lagi berdoa, biar hadirat Tuhan, Roh Kudus menjamah setiap kita dimanapun kita berada. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah ini, untuk kami mendengar pesan-pesan-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin, langit bumi boleh berlalu, tetapi firman-Mu kekal buat selama-lamanya. Waktu tidak terasa berlalu dengan cepat. Kami yakin kami terus dalam rencana dan anugerah Tuhan yang besar. Dan Tuhan punya rencana yang besar atas setiap kami. Tuhan punya rencana yang besar buat gereja-Mu BKP Aston ini Tuhan. Baik dari gembala, keluarga, seluruh pengerja, seluruh jemaat Tuhan. Dalam satu kesatuan karena Tuhan punya rencana yang indah. Dan Tuhan sementara mempersiapkan menjadi umat yang layak. Ketika Engkau datang Tuhan, kami masuk dalam kekekalan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Sementara kami ada berjalan di muka bumi ini, Tuhan berikan terus kekuatan, berikan terus kebenaran, sehingga kami menghidupinya untuk kami terus berlayak di hadapan-Mu. Urapi hamba-Mu pada pagi hari ini, urapi setiap jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami serahkan seluruh jaringan yang dipakai dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Setiap gangguan kami tolak dalam nama Yesus. Lebih lagi Tuhan Roh Kudus bekerja sampai kedalaman hati kami. Seluruh keluarga kami dimanapun kami berada, ada hadirat Tuhan. Ada Allah yang besar di antara kami, di dalam persekutuan kami. Dan kalau Engkau Allah yang besar, Engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus harapan mendapatkan harapan dari Tuhan. Karena kami percaya waktu Tuhan yang terbaik atas hidup kami. Tuhan nyatakan kehendak-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Engkau bekerja dengan dahsyat pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya dan siap berkata, amin. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom semuanya. Terima kasih buat Pak Rudi Siregar yang sudah memberi kesempatan untuk saya sharing pagi hari ini. Dan terima kasih seluruh pelayan-pelayan Tuhan dan jemaat yang bersedia untuk menerima saya menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tak kenal tak sayang ya. Sekali lagi karena ini 2 tahun sepertinya kita tidak bertemu ya. Saya percaya ada orang-orang yang baru juga di sini. Dimanapun saudara berada, perkenalkan nama saya Roy Kerambing ya. Saya sudah menikah, seorang istri, dan ada anak saya 1 orang. Dan Tuhan mempercayakan terus untuk melayani di GBI Lipo Cikarang di sekretariat. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara,
Waktu begitu cepat berlalu, saya katakan tadi, tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Amin. Dan dalam waktu-waktu yang dekat ini, Tuhan memberikan satu ayat untuk menjadi tema kita, untuk menjadi perenungan kita. Saya percaya ini buat saya dan buat saudara secara khusus pagi hari ini. Mari kita akan membaca bersama-sama dari kitab Esther, ya, satu kitab dalam Perjanjian Lama. Kitab yang begitu unik, ya saudara. Kenapa? Karena kitab ini tidak ada kata Tuhan, gitu ya. Tidak ada kata Tuhan, tetapi dia dimasukkan dalam Alkitab. Nah, inilah yang mau saya sampaikan sebagai pesan Tuhan. Ini kitab yang dinamakan oleh teolog adalah kitab Providensia. Mari kita baca Esther pasal 4 ayat 13. Mungkin kita bisa lihat dalam tayangan dikutip hanya bagian B sampai ayat 14. Ya, Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu saudara berada, mari kita akan membaca ayat ini. Ada di layar saudara dan mungkin saudara bisa juga membuka Alkitab saudara. Saya selalu percaya bahwa firman Tuhan yang mengubahkan kita. Amin. Jadi bukan khotbah tapi firman. Jadi sekali lagi waktu diminta untuk membaca, kita membaca sama-sama ya. Paling tidak dengan suara yang saudara bisa dengarkan. Karena firman itu terdengar dan membangkitkan iman. Esther 4 ayat 13 bagian B sampai ayat 14 dimulai dari kata jangan ya. Mari semua bacakan bersama-sama. 2, 3. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, maka orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, saya beri tema Providensia Allah dalam pesan kali ini. Ya, ada banyak istilah, jangan usah bingung ya. Karena ada tujuan yang luar biasa. Kitab Esther saya sudah katakan tidak ada kata Tuhan. Tetapi inilah yang dikatakan sebagai providensia. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai pemeliharaan Allah. Providensia Allah. Sebenarnya kata providensia berasal dari kata Latin providere, melihat sesuatu sebelum terjadi. Atau melihat peristiwa ada di balik itu yang menyebabkannya. Providensia Allah adalah pemeliharaan Allah yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Allah memelihara umat ciptaannya dari dulu sampai sekarang. Waktu-waktu berlalu, tetapi tidak akan pernah menggagalkan rencana Allah yang besar. Pandemi boleh datang, kesukaran mungkin boleh timbul, tetapi tidak pernah membatalkan rencana Tuhan atas ciptaannya dan atas manusia yang dikasihinya. Yang setuju katakan amin. Kesulitan boleh datang, tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal atas hidup saudara. Kitab Esther disebutkan providensia, dinamakan providensia Allah karena sepertinya kata Tuhan tidak kelihatan secara nyata. Tetapi sebenarnya Tuhan bekerja dengan luar biasa untuk menyelamatkan. Pertama, bangsa Yahudi pilihannya pada konteks kitab Esther. Dan kedua, keluarga pribadi dan keluarga Esther sendiri. Saudara, kalau bisa digambarkan sebenarnya ini menggambarkan satu keadaan gereja Tuhan. Esther seorang wanita menggambarkan gereja Tuhan. Bangsa pilihan itu adalah gereja. Tuhan punya rencana menyelamatkan kita sampai kesudahan alam ini. Makanya Yesus berkata, aku menyertaimu sampai kesudahan alam. Saudara, tetapi iblis berusaha, ya dilambangkan dengan Haman, untuk membinasakan. Saya mau katakan iblis berusaha menarik kita sedalam neraka. Tetapi Tuhan punya rencana setinggi surga dalam hidup kita.
Yang setuju katakan amin. Jadi dari pembacaan ini sebenarnya Bapak Ibu, ini adalah perkataan Mordekai, ya, promotor dari Esther, di mana Esther dipromosikan untuk menggantikan Ratu Wasti. Esther menggantikan muncul, ya, anak Tuhan yang muncul di tengah-tengah bangsa yang tidak kenal Tuhan, ya, di tengah-tengah kerajaan Media Persia dengan Raja Ahasveros. Esther muncul sebagai ratu. Wow. Saudara, Tuhan memakai Esther untuk tampil, berfungsi gitu ya. Tampil, dipromosikan sebagai seorang ratu yang luar biasa. Saudara, ada peran dari Mordekai, peran dari Esther, sehingga kenapa? Sehingga bangsa Israel yang direncanakan untuk dimusnahkan, justru kebalikannya terjadi. Musuh yang dimusnahkan. Umat Allah dipelihara. Dan bahkan Esther yang dari biasa-biasa saja dipromosikan menjadi seorang ratu yang mendapat kedudukan yang tinggi. Secara de facto, de jure, dia menjadi seorang ratu yang luar biasa. Nah saudara, dari singkat dari apa yang saya sampaikan ini, perhatikan Bapak Ibu, pertama-tama yang mesti kita mengerti bahwa begini, sebagaimana Allah menempatkan Esther sebagai ratu di kerajaan Persia untuk menyelamatkan bangsanya, demikian juga Allah itu seperti memiliki rencana juga bagi gerejanya untuk keselamatan banyak orang. Amen saudara. Jadi saya mau katakan mungkin 2 tahun pandemi, tetapi Tuhan tidak pernah putus untuk memiliki rencana menyelamatkan banyak bangsa. Melalui siapa? Melalui saudara. Saudara seperti Esther yang diurapi oleh Tuhan. Begitu. Karena engkau adalah umat pilihan Tuhan. Saudara dan saya dipanggil untuk berfungsi. Memang ada banyak masalah yang akan timbul. Nah inilah yang menjadi pesan Tuhan kepada kita. Bagaimana sikap kita? Bagaimana kita bersikap menghadapi kenyataan-kenyataan yang ada hari-hari ini. Yang berkaitan kalau kita hubungkan dengan kisah Esther ini. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Jadi ayat-ayat yang kita baca tadi adalah peringatan Mordekai kepada Esther. Kenapa? Karena waktu Esther duduk sebagai ratu, keluarganya mau dimusnahkan oleh seseorang, ya, dan dia meminta raja untuk memusnahkan bangsa, termasuk Esther. Waktu itu orang nggak tahu bahwa Esther jadi bagian dari bangsa yang mau dimusnahkan itu. Makanya Mordekai datang kepada Esther dan berkata, Esther, saudaraku yang aku kasihi, ya, anakku. Jadi sudah diangkat oleh Mordekai kalau kita baca kisahnya. Bapak Ibu tolong baca kisah Esther di rumah ya. Ini kisah yang sangat membuat bagaimana Tuhan bekerja di belakang layar begitu, yang tidak kelihatan tetapi nyata perbuatannya. Saudara lihat, Mordekai berkata, Esther, kamu harus menghadap raja untuk mengatakan kepada raja, bangsa kami dan kami sendiri akan dimusnahkan. Tolong raja, berikan anugerah keselamatan supaya bangsa kami tidak dimusnahkan. Esther berkata kepada Mordekai, peraturan kerajaan ini, ratu yang gak dipanggil berani-berani menghadap raja, itu hukumannya bisa mati. Lalu Mordekai berkata di ayat-ayat itu, jangan takut Esther, kamu harus maju walaupun tantangannya adalah kematian. Justru mungkin pada saat-saat seperti ini Tuhan akan menolong engkau, diberikan anugerah yang besar oleh raja. Lalu Esther, apa yang Esther lakukan? Puasa, doa, minta anugerah Tuhan. Dan Esther memutuskan untuk maju. Dia tidak bersungut-sungut dan dia berkata, ini sulit, saya gak mau lakukan, saya ingin aman saja. Mordekai berkata, kalau kamu gak mau lakukan pun Tuhan bisa melakukan dengan caranya Tuhan, karena Tuhan berkuasa. Amin. Tetapi kalau engkau lakukan, justru engkau dipakai sebagai alatnya untuk mempromosikan engkau, dan engkau menjadi saluran keselamatan. Bahkan justru mungkin pada saat ini engkau mendapatkan kedudukan yang lebih lagi. Saudara, dan Esther memutuskan untuk melakukannya. Hal yang kedua saudara,
Ester berhadapan dengan resiko dan kematian. Ketaatan kita kepada Tuhan untuk melakukan rencana Tuhan dalam hidup kita tidak membebaskan kita daripada kesulitan dan masalah. Walaupun terkadang Tuhan tidak kelihatan, tetapi kita harus tahu bahwa Tuhan bekerja. Dan kalau Tuhan bekerja, tidak akan membuat hidup kita tidak ada hujan, tidak ada badai. Tetapi Tuhan janji memberikan kita kekuatan untuk melewati badai tersebut. Amin. Hal yang ketiga, Allah melibatkan kita, saudara. Nah, ini yang menjadi rahasianya. Terkadang banyak orang berkata hidup ini sudah takdir. Saya mau melakukan apapun, ya Tuhan sudah melakukan semuanya, pastilah Tuhan yang atur. Hei saudara, Tuhan menciptakan kita bukan robot. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Ini rahasia yang sangat besar, yang dicari oleh banyak orang. Ada banyak juga pertanyaan berkata, kenapa Tuhan ada, Tuhan baik, tapi saya mengalami hal-hal yang buruk. Ingat saudara, ada banyak hal yang Tuhan gak bisa intervensi karena kita punya kehendak bebas. Ada banyak hal Tuhan tidak intervensi karena memang dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa dipengaruhi oleh kuasa kegelapan. Pertama, pegang dulu 3 hal ini. Dan dengan cepat saya ingin sedikit menjelaskan kepada saudara konsep daripada pemeliharaan Allah secara menyeluruh. Saya harapkan dalam waktu yang singkat saudara bisa memahaminya, dan sementara yang lebih penting adalah kita menerapkannya. Amin. Nah, berbicara pemeliharaan Allah, saudara ya, ada beberapa hal saya ingin sampaikan dengan cepat ya. Kita tangkap saja dengan iman saja. Yang pertama, sebenarnya pemeliharaan Allah ada yang disebut adalah kedaulatan Allah yang mutlak. Mungkin dalam PowerPoint Bapak Ibu bisa lihat ada satu, saya bisa gambarkan seperti ini. Tuhan itu Tuhan yang besar yang tidak terbatas. Tuhan yang berdaulat atas seluruh alam jagat semesta ini, begitu ya. Jadi saudara tahu, alam ciptaan ini, nah itu sebenarnya tidak terjadi secara kebetulan. Kenapa? Karena semua berlangsung dalam tatanan. Saudara perhatikan, matahari yang diciptakan oleh Tuhan tidak terlalu dekat dengan bumi. Sebab kalau dia terlalu dekat, kita gosong semua. Betul? Matahari yang diciptakan tidak terlalu jauh dari bumi. Kalau enggak, kita beku, saudara. Jadi pas gitu loh. Dia mengitari, terjadi susunan semuanya. Itu bukan kebetulan, saudara. Ada tangan yang mengaturnya. Yang setuju katakan amin. Allah adalah Allah, Alfa dan Omega. Dari awal, dari akhir, dia sudah ada. Tuhan tidak pernah terkejut apa yang terjadi di bumi. Kita saja yang terkejut. Kenapa mesti pakai masker sampai ini? Kenapa mesti ada kematian? Kenapa sulit? Teknologi kedokteran pun masih sulit. 1-2 tahun. Allah gak pernah terkejut. Kenapa? Karena dia berdaulat segala sesuatu. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Jadi kita berusaha menggambarkan Tuhan karena kita terbatas. Amin. Jadi kalau saya gambarkan bola kuning itu seperti apa ya? Seperti alam semesta begitu. Adakah batas alam semesta? Belum ada sampai sekarang. Walaupun kita bisa menggambarkan sepertinya ada batas. Tetapi alam semesta itu kan tidak ada batas. Orang menemukan ribuan kilometer, jutaan kilometer, sampai jutaan tahun cahaya. Berkembang karena belum ada batas, karena Allah kita tidak terbatas. Amin. Kita gak bisa pikirkan itulah kedaulatan Tuhan. Makanya Mazmur berkata, kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Aku pergi, naik ke gunung tinggi, turun ke lembah. Gak bisa kita lari dari Tuhan. Karena apa? Segala sesuatu ada dalam tangannya. Di dalam dia kita hidup, kita bergerak. Tidak terbatas Tuhan. Tapi luar biasa lagi yang kedua. Jadi kalau yang pertama, seluruh kehendak Allah dinyatakan. Dan Tuhan adalah the single thought of everything. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu disebabkan karena Tuhan. Tuhanlah yang berdaulat. Manusia nggak bisa
mampu untuk ikut campur. Bagaimana manusia mau mengatur ikut campur? Pandemi aja menemukan obat sulit, gitu ya. Sehebat-hebatnya manusia nggak bisa ngatur, karena apa? Kedaulatan Tuhan. Tetapi, nah, ada yang area di mana pengaruh Tuhan itu tidak langsung lagi. Kalau tadi langsung perbuatannya nyata. Ini yang area yang kecil, coba ya kita tayangkan lagi. Kita hidup di bumi ini, manusia diciptakan di bumi. Pertama kekal sempurna, tetapi apa yang terjadi? Manusia memilih berdosa, jatuh ke dalam dosa. Nah, kita terperangkap di bumi ini, ya, yang sudah jatuh dalam dosa, yang terbatas. Makanya manusia menjadi terbatas. Terbatas umur, terbatas apa? Kemampuan, kekuatan. Betul nggak ya? Semua terbatas. Jadi saudara perhatikan, di dunia yang terbatas, itu pengaruh Allah sudah tidak langsung. Kenapa? Ada bagian yang kita lakukan dengan free will kita. Ada bagian dari kuasa kegelapan yang mempengaruhi kekacauan. Karena Alkitab menulis, dia jadi penguasa udara. Ada yang berkata, enggak, iblis gak punya kekuatan. Jangan salah. Saudara perhatikan, waktu Yesus dicobai, iblis bilang apa? Kalau engkau menyembah aku, segala sesuatu aku berikan kepadamu. Itu artinya apa saudara? Banyak hal yang ada di dalam kuasa kegelapan bisa diberi kepada kita. Ada banyak orang kaya bukan karena Tuhan. Bukan berarti kalau kita diberkati, kita kaya, itu semua karena Tuhan. Belum tentu saudara. Inilah yang unik dari providensia. Ada area yang memang kedaulatan Tuhan, tapi ada area yang tidak langsung kedaulatannya. Karena dipengaruhi oleh apa? Keputusan kita, kuasa kegelapan, gitu ya, secara singkat begitu ya. Buktinya apa? Tuhan berkehendak manusia itu hidup saling mengasihi. Di area di bumi ini banyak yang memilih untuk tidak melakukannya. Makanya dia tidak bisa maksa kita. Tuhan itu lemah lembut. Yang setuju katakan amin. Jadi kenapa orang berkata begini? Kalau Tuhan baik, kenapa masih ada orang berdosa? Itulah jawabannya. Di tengah, istilahnya apa ya? Kronos waktu kita, karena ada menit, ada detik yang terbatas. Maka banyak manusia memilih untuk melawan Tuhan. Bahkan orang-orang percaya sekalipun. Tuhan bilang berdamai, kasihilah musuhmu, gak mau. Istri suami sendiri kita benci seumur hidup. Wow. Itu dengan jelas, itulah Tuhan gak bisa maksa. Itulah yang dikatakan kita itu di dalam waktu Tuhan yang sempurna, kita ada dalam ketidaksempurnaan. Nah ini tantangannya saudara. Dan Esther menjadi contoh yang luar biasa. Bapak Ibu, ini waktunya sangat singkat. Ada pemeliharaan Allah di dalam kehendak bebas manusia. Coba perhatikan Esther. Esther bebas untuk tidak masuk ikut dalam rencana Tuhan. Betul nggak? Esther bisa bilang begini, saya nggak mau menghadap raja daripada saya mati. Biar aja Yahudi, senalah ya. Saya kan tetap aman, saya jadi ratu kok. Esther bisa dong memilih itu. Tetapi Esther memilih untuk taat. Memilih untuk apa? Percaya dan taat. Karena dia tahu dia menjadi bagian dari rencananya Tuhan. Ini yang saya katakan dalam kehendak bebas kita. Kita hidup dalam dunia ini yang dengan begitu ratusan ribuan interaksi. Kadang-kadang saudara hidup ini gak bisa diprediksi. Kalau mau jujur, ada yang berkata kalau Tuhan berkuasa, Tuhan mengatur sesuatu. Kenapa Tuhan mau mengizinkan aku dicobai? Kenapa Tuhan memilih dia bukan aku? Suka-sukanya Tuhan. Di tengah-tengah dunia kita harus jujur, gak bisa prediksi karena kita terbatas. Bahkan Tuhan sendiri, kita gak bisa konsepkan Tuhan sesuai kehendak kita. Kalau kehendak kita, wah semua doa-doa kita dijawab. Kita atur begini, Tuhan harus jawab, Tuhan harus jawab. Makanya banyak orang Kristen, pagi-pagi dia jadikan Tuhan sebagai security. Tuhan begini, Tuhan tolong ini, begini. Dia mau coba mengatur Tuhan. Makanya
Ada banyak orang mau punya konsep Tuhan menurut konsepnya dia, hidupnya menderita saudara. Karena dia kecewa, begitu dia doakan ini, enggak sembuh, mati. Begitu dia ini, Tuhan harusnya pertolongannya 1 bulan, Tuhan jawab 1 tahun. Kalau kita nggak ngerti konsep ini, kita kecewa dan kita tidak mau masuk dalam rencana Tuhan yang besar. Saudara, ada perbuatan-perbuatan Allah yang tidak dapat kita duga. Seringkali nggak cocok dengan keinginan kita, singkatnya begitu. Tapi percayalah, ini yang saya mau katakan. Ada waktunya Tuhan yang sempurna, kairos. Ada waktu kita kronos yang tidak sempurna. Apa sih yang sebenarnya Tuhan ingin bagi kita? 5 menit akhir, saya ingin memberikan sikap kita dalam pemeliharaan Allah. Perhatikan, yang pertama, mari masuk dalam rencana Tuhan. Langkah yang pertama adalah terima keselamatan anugerah Tuhan. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena jasa-jasa kita. Kalau saudara mendengar firman Tuhan hari ini dan saudara belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mau katakan jangan keraskan hatimu. Yang kedua, kalau saudara ada dalam panggilan Tuhan, jangan lari. Nggak akan bisa kita lari dari Tuhan. Tuhan akan kejar kita karena kedaulatannya. Kalau engkau ingin hidup dalam satu kehidupan yang penuh, masuk dalam rencana Tuhan. Pertama-tama terima anugerah keselamatan. Karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Saya mau katakan Bapak Ibu, terima keselamatan dari Tuhan dimanapun engkau berada. Terima Yesus, karena Dia yang berdaulat penuh. Yang kedua, mengambil setiap momentum untuk taat kepada firman-Nya. Memilih untuk memuliakan Tuhan. Contohnya begini, Esther hidup sekitar 600 sebelum Masehi. Itu waktu kronos kita. Tetapi Esther masuk dalam rencana Tuhan, kenapa? Pada saat momentum dia ditantang untuk menghadap raja, dia mengambil untuk ketaatan. Dia melakukannya itu. Saudara, bagaimana dengan hidup kita di tahun 2021? Momentum Tuhan yang namanya kairos, kadang-kadang itu seperti satu titik yang hanya berlaku 1 detik. Misalnya contoh, waktu kita berhadapan dengan seseorang yang bertanya, ada satu momentum, tak masuk, kita memilih mau bohong atau mau jujur. Betul ya? Kalau kita memilih untuk jujur, kita ambil kairosnya Tuhan. Saudara bisa mulai mengerti? Dan ini saudara saya mau katakan perlu dilatih, ditumbuhkan. Diulang-ulang. Supaya apa? Karakter kita bertumbuh. Ini menjadi jawaban banyak orang Kristen. Sudah 50 tahun karakternya gak berubah. Kenapa? Mungkin dia sudah dalam Tuhan. Tetapi setiap momentum datang, dia selalu memilih untuk bohong aja. Supaya untung gitu ya. Waktu momentum datang, dia tidak memilih mengampuni. Enak aja mengampuni. Dendam. Itu kan momentum kadang-kadang cuma 1 menit, 1 detik. Kita mesti putuskan. Seperti Esther kan ditantang Mordekai, maju menghadap raja, Tuhan besertamu. Walaupun gak ditulis. Tapi Esther memilih, saya mau taat. Waktu kita memilih momentum-momentum untuk taat dan hidup memilih untuk memuliakan Tuhan. Walaupun rugi. Firman Tuhan berkata begini. Kamu harus menjadi promise keeper. Jaga janjimu. Berjanji, tepati. Walaupun rugi. Sudah berjanji di hadapan Tuhan. Mengasihi engkau waktu sakit. Sehat maupun sakit. Kuat maupun lemah. Mau gak menjaga? Kalau saya menjaga kesetiaan janji saya rugi. Ambil momentum walaupun rugi. Tetap setia. Kau akan lihat karaktermu diubah semakin merupa seperti Kristus. Yang setuju katakan amin. Melayani Tuhan yang ketiga dalam rencananya adalah sebuah kehormatan. Jangan jadikan itu beban. Di tengah-tengah ketidakpastian, saya sudah melayani 15 tahun, gembala saya gak memperhatikan saya. Tetap setia saudara. Saya sudah melayani, tapi kenapa keluarga saya belum berubah?
Memang bahkan dalam kesulitan, dalam menghadapi hal yang tak terduga karena memang dunia ini sudah jatuh. Tetap kita memilih bahwa itu bukan beban, tapi satu kehormatan. Tuhan memilih engkau. Yang keempat, bersiap untuk dipakai Tuhan dalam menyelesaikan amanat agung. Seperti Esther, dipakai Tuhan, bangsa Yahudi diselamatkan. Demikian kita, waktu kita siap, tadi urapi, dipakai Tuhan untuk menyelamatkan Indonesia, bangsa-bangsa, keluarga kita. Bahkan kita diangkat menjadi promosi untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidup. Mari semua angkat tangan, katakan waktu Tuhan pasti yang Tuhan kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita tetap angkat tangan. Syikiralaba takaralaba syikiralaba dalaba dalaba boralaba hatakaralaba syikiralaba hatakaralaba dalaba dalaba. Hambamu berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus tetap bekerja sampai ke segala kesudahannya. Tolong Tuhan setiap anak Tuhan, jemaat Tuhan di BKP Aston. Tuhan, biarlah mereka selalu memiliki momentum dan mengambil kairosnya Tuhan. Tetap setia dan percaya, trust and obey. Tuhan tolong. Walaupun mungkin keadaan-keadaan sulit dialami, ditinggalkan oleh orang yang dikasihi, mengalami kesulitan-kesulitan ekonomi, kami mau tetap percaya ada waktu Tuhan yang terbaik. Ada promosi Tuhan yang bekerja. Mari terima pengurapan seperti Esther dipakai oleh Tuhan. Semua jemaatmu dipakai oleh Tuhan untuk penyelamatan bangsa-bangsa. Bahkan setiap pribadi dan keluarga kami diselamatkan oleh Tuhan. Bapak kami berdoa buat Pak Rudi Siregar. Mari jemaat Tuhan berdoa buat gembalamu, buat orang tua rohanimu. 1 menit. Tuhan, kasih dan urapi berkati hambamu. Kuat dalam rencana Tuhan yang besar atas gerejamu. Membawa gerejamu dewasa, bertumbuh, menikmati kelimpahan surgawi, bertahan di dalam kesulitan, dan menjadi pemenang-pemenang, menuntaskan amanat agung. Pengurapan buat Bapak Gembala, turun wakil gembala, pengerja-pengerja, koordinator ibadah, seluruh pelayan-pelayan Tuhan, bahkan juga keluarganya diberkati berlimpah-limpah. Setiap perbuatan taburan kami akan menghasilkan tuaian yang luar biasa. Dan setiap jemaat Tuhan yang percaya diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan Tuhan, terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Shalom, jemaat BKP Aston.
Pertama-tama kita mengucap syukur, terima kasih untuk firman-Nya Pak. Kami ucapkan kepada Bapak Roy Korambing. Begitu juga Ibu, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk ke pengumuman untuk seminggu ke depan GBI BKP Aston. Pertama-tama setiap hari Rabu ada menara doa pukul 19 melalui Zoom. Setiap hari Kamis jam 19 ada kul eklesia Kana, dan setiap Jumat ada kul Daud dan Yobel Glory pukul 19 malam. Hari Sabtu ada doa fajar pukul 5 pagi dan diteruskan kul kid pukul 17 sore. Dan hari Minggu kita kembali ada ibadah raya pukul 8 pagi sampai selesai. Dan bagi jemaat yang rindu untuk mentransfer persembahan, bisa kita transfer melalui nomor yang ada tertera di sini atas Ibu Gembala kita sendiri. Mungkin ada persembahan, ucap syukur, boleh kita transfer melalui nomor BCA atas nama Ibu Gembala. Terima kasih, mari sekarang kita bersatu hati berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, dimuliakan nama-Mu Bapa, dikuduskan. Begitu juga Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus, di mana di pagi hari ini Bapa kami telah mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan Yesus. Supaya kiranya Tuhan Yesus firman ini menjadi rema bagi setiap kami Bapa. Berkati Tuhan Yesus, Bapa Rembing Tuhan Yesus yang telah menyampaikan firman Bapa. Kiranya beliau dalam lindungan-Mu Tuhan Yesus, beserta keluarga Bapa, berkati mereka Tuhan Yesus, dan berkati setiap pelayannya Tuhan Yesus, supaya lebih lagi untuk membawa jiwa-jiwa untuk mengenal Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Begitu juga Bapa, di pagi hari ini Bapa kami berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami. Kami bawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Bapa, di mana Engkau tahu Bapa sekarang ini masih dalam keadaan yang kurang nyaman Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati negara kami tetap dalam naungan kuasa-Mu Bapa. Begitu juga Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati Bapak Presiden kami Jokowi dengan wakilnya Ma'ruf Tuhan Yesus. Semua rancangannya adalah rancangan yang ada dalam-Mu Bapa. Dan begitu juga Bapa, membawa bangsa kami lebih lagi baik Bapa, karena kami percaya Tuhan Yesus, negara kami tetap dalam kuasa-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga Bapak kami berdoa Tuhan Yesus untuk Bapak rohani kami Tuhan. Engkau memberkati Bapak Pendeta Niko Harjo sebagai Bapak Gembala kami Bapak. Begitu juga dengan Bapak Niko Harjo Tuhan Yesus. Engkau memberkati beliau Bapak, supaya mereka juga akan, kami tahu Tuhan Yesus, mereka adalah tangan-tangan perpanjangan Tuhan Yesus, untuk begitu juga untuk membawa jiwa-jiwa Tuhan Yesus untuk lebih mengenal Engkau lagi Bapa. Terlebih Bapa, Engkau berkati keluarga besar mereka Tuhan Yesus, supaya mereka tetap dalam lindungan-Mu Bapa. Begitu juga Tuhan Yesus kami berdoa untuk Bapak Gembala kami di tempat ini Bapak Rudi Siregar Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Bapak kami ini Bapak, karena kami tahu Bapak di dunia ini adalah Bapak kami Tuhan Yesus. Berikanlah dia hikmat Tuhan Yesus, berikan dia keselamatan. Kami percaya Tuhan Yesus, dia tetap dalam lindungan-Mu, memperluas pelayanannya Tuhan Yesus. Begitu juga Bapak kami serahkan ke dalam tangan-Mu keluarga besarnya Tuhan, istri dan anak-anaknya, bahkan keluarga besarnya Tuhan Yesus kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan tetap dalam naungan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Begitu juga Bapak kami berdoa Tuhan Yesus untuk kebaktian hari ini Bapa, kiranya Engkau memberkati setiap jemaat-jemaat yang mendengarkan ibadah pagi hari ini Tuhan Yesus. Di rumah-rumah keluarga diberkati Bapa,
Yang dalam keadaan sakit Tuhan Yesus Engkau sehatkan Bapa. Yang dalam keadaan berbeban berat Bapa, Engkau berikan jalan keluar Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu tidak akan terbatas bagi walaupun kami ibadah melalui Zoom Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus untuk Ruko Kenari Bapa. Kiranya Engkau tetap menaungi dengan kuasa darah-Mu Bapa di Ruko Kenari ini Bapa. Karena kami tahu Tuhan inilah tempat doa bagi kami Tuhan Yesus. Dari sinilah ada penyaluran Bapa, penyaluran Tuhan Yesus dari kuasa-Mu Tuhan Yesus. Dan untuk memenangkan jiwa-jiwa, menjangkau jiwa-jiwa di seluruh bumi, di seluruh dunia Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Sebentar lagi Bapa kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan Yesus. Kami akan pulang masing-masing ke rumah kami Bapa. Jauhkan kami dari kecelakaan. Kami percaya Tuhan Yesus, malaikat-malaikat berjaga-jaga setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan menerima berkat daripadanya Tuhan. Mari saudara kasih dalam Tuhan. Angkat kedua tanganmu, arahkan hatikan pikiran kepada Dia. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan lebih sungguh-sungguh kepada Dia. Kiranya Engkau memberkati aku, diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tangga suami, istri, anak-anak, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu. Daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapa di surga, tak lupa kami berdoa Tuhan buat Gembala Rayon kami, Bapak Pendeta Wiweko Mulyono beserta dengan Ibu Gembala kami, Ibu Vera Tuhan. Kami tahu orang tua kami ada di dalam genggaman tangan-Mu. Tuhan menganugerahkan kekuatan kesehatan yang baik, sempurna dan makin kuat di dalam hari-hari pelayanan yang Tuhan percayakan buat Gembala Rayon kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah bagi Gembala Rayon kami Pak Wi. Terpujilah Tuhan, kami menerima berkat-Mu. Mari angkat kedua tangan-Mu, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari sama-sama katakan amin, amin, amin.